Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah dari Jakarta mau bertanya. Saya was-was masalah niat sholat dan wudhu. Ketika niat sholat berbarengan dengan takbir itu terasa susah Bu ya. Padahal niat saya sudah saya pendekkan, misalnya sholat zuhur wajib. Dan satu lagi Bu ya, saya mau tanya apakah boleh kita pindah madhab dalam urusan niat? Madhab yang memperbolehkan niat sebelum takbir. Dan apakah boleh kita memakainya dalam urusan niat saja? Misalnya kita pindah ke madhab Hanafi, apakah boleh kita memakai cara niat madhab Hanafi namun sholat kita tetap madhab Syafi'i? Kita harus memakai semuanya Bu ya, cara niat dan sholatnya di madhab Hanafi. Mohon penjelasannya Bu ya, terima kasih. Baik, masalah niat. Sebelumnya kita bicara di dalam madhab Syafi'i. Di dalam niat itu ada namanya mu'tabarat fin niyati. Hal yang harus dihadirkan saat niat. Kalau kita belajar di musola di surau dulu, niat itu kan panjang. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Fardhun lillahi ta'ala, Allahu akbar. Panjang niat itu. Ternyata yang wajib dihadirkan di saat kita takbiratul ihram bukan semuanya itu. Hanya dalam sholat fardu mu'tabarat yang 3 saja. Bermaksud melakukan sholat fardu, menyebut meyakini kefarduannya, dan ditentukan sholat apa, zuhur. Makanya usolli fardhu dhuhri sudah cukup. Aku ingin sholat zuhur yang fardu, selesai. Kalau sholat sunnah yang sunnah rawatib ya disebut qobliyah atau ba'diyah. Kalau sholat sunnah 2. Kalau sholat sunnah rawatib disebutkan 2. Bermaksud niat sama sebutkan sholatnya. Usolli al-witir, usolli qobliyah, usolli ba'diyah. Tapi kalau sholat sunat mutlak, usolli aku niat sholat. Nah, anggap saja fardu yang ada 3 tadi. Bukan usolli fardhu itu dihadirkan semua waktu takbiratul ihram, enggak mampu dah. Jadi mu'tabarat thalathah 3 hal itu yang dihadirkan. Usolli fardhu dhuhri. Nah, waktu menghadirkan ini memang dalam madhab Syafi'i ini bermacam-macam. Ada yang harus dihadirkan dari awal sholat sampai akhir, ini dipinggirkan pendapat ini, menyiksa orang. Jadi dari awal harus ingat niatnya terus, bisa enggak khusyuk sholatnya. Ini pendapat saya. Akhirnya ada yang mengatakan waktu dari takbiratul ihram sampai akhir Allahu akbar, ingat niat semuanya. Bagaimana kita harus berzikir, menyebut nama Allah harus ingat. Makanya ini juga pendapat. Ini justru yang ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Yang ketiga adalah boleh mengingat niat itu di bagian daripada takbir tersebut. Di Allahnya atau barnya. Yang penting di sepanjang takbir itu dia melintaskan gitu tentang 3 niat. Allah, diingat niat tersebut. Allahu akbar. Nah, inilah yang perlu dihadirkan dalam mazhab Syafi'i biar orang tidak salah. Diingat niat tersebut. Enggak jadi sholatnya. Kena was-was. Karena was-was itu karena kurang ilmu. Kena was-was karena kurang ilmu. Jadi dalam mazhab Syafi'i cukup kita Allah. Dia lintasan niat tersebut ada. Allahu akbar. Adapun mengucapkan niat itu sebelum niat, sebelum takbir, sholli fardhu dhuhri untuk menata hati. Setelah masuk takbiratul ihram, yang dihadirkan adalah 3 tadi. Allahu akbar. Karena dia sudah kena penyakit was-was, bagaimana? Saya tetap susah. Apakah bisa ikut madhab lain? Ya boleh saja, spesial buat Anda. Ada di dalam madhab, misalnya madhab Malik. Madhab Malik, kalau madhab Malik itu boleh niatnya sebelum takbiratul ihram. Jadi waktu takbir murni Allahu akbar. Jadi sebelum takbiratul ihram enggak ada masalah, jaraknya agak lama asalkan belum berpaling dari niatnya. Misalnya aku niat sholat zuhur fardu 3 rakaat. Enggak langsung, baru Allah akbar sah madhab Malik. Agak jaraknya. Kemudian di dalam madhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal boleh sebelumnya tapi jangan jauh-jauh jaraknya. Jadi setelah menghadirkan niat, sebelum takbiratul ihram menghadirkan niat, baru kemudian dia mengucapkan Allahu akbar. Anda ikut madhab Hanafi, Hambali atau madhab Maliki, oke. Bagi Anda daripada kena was-was. Jadi hadirkan niat sebelum takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram sudah niat. Yang jelas harus niat. Kalau ada kata yang enggak perlu niat, itu enggak. Ada niat, cuman cara niat. Semuanya pakai niat. Innamal a'malu binniyat. Hanya cara niat saja. Jadi boleh terpisah setelah kita niat, asalkan enggak lama-lama. Kalau madhab Dhahiri, Ibnu Hazm mengatakan harus nyambung. Antara niat dan takbiratul ihram harus nyambung. Madhab Syafi'i yang di dalam takbiratul ihram. Kalau memang modelnya Anda yang sudah kena was-was, ingat ulama hebat semuanya.
Anda boleh niat dulu sebelum takbiratul ihram karena Anda punya penyakit. Kalau enggak tambah kacau. Bagi yang sehat, ikut mazhab Syafi'i seperti biasa. Bagi yang kena waswas, niat dulu. Aku ingin niat sholat duhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala fardu. Allahu Akbar, sah. Tapi jangan tidak niat. Kalau enggak niat, enggak sah. Semuanya pakai niat, cuman cara niatnya berbeda-beda. Ibadah itu gampang, jangan dipersulit ya. Jangan nyeksa orang. Sebab orang was-was nyeksa orang, apalagi jadi imam. Nggak jadi lagi. Jadi imam bikin pusing orang. Makmumnya juga begitu. Imamnya sudah mulai dari makmuman bisa marah. Makku di rumah makmuman. Ya begitu. Bikin orang was-was, bikin pusing orang. Bolehlah pakai madhab seperti itu. Kemudahan khusus spesial bagi Anda yang kena penyakit semacam ini, yang normal, ikut cara yang normal. Pengen sakit? Silakan sakit. Ini normal. Jadi boleh seperti itu. Islam itu gampang, mudah. Makanya dikatakan oleh Imam Ghazali, orang was-was itu karena tidak punya ilmu. Makanya ibadahnya repot. Kayaknya khusyuk nggak kira khusyuk. Was-was najis. Dia dalam keadaan sholat masih mikir, tadi wudhu saya benar atau enggak? Tadi sandal saya nyentuh apa? Padahal Allah gayanya sih khusyuk. Tapi kemana-mana pikirannya ingat. Tadi saya lewat mana? Baju saya nyentuh apa? Dia gila. Nggak bakal khusyuk orang begitu. Dan nggak bisa sembuh kecuali sadar kalau dia sakit. Biarpun didatangkan malaikat, suruh nasihati nggak bisa sembuh. Dia sakit nggak sadar. Orang kalau pengen sembuh kan sadar. Was-was. Makanya agak keras sedikit saya ngomong kepada orang was-was. Kenapa? Dia sendiri nggak bisa khusyuk dan setan senang tepuk tangan dan menjadikan orang ini tidak khusyuk dan menjadikan dan itu bertahap sampai nanti was-was niat, was-was najis, was-was akidah. Serem banget. Semoga Allah menjaga kita, menjauhkan kita dari was-was. Wallahu a'lam bissawab. Apapun Buya, untuk masalah cara sholatnya haruskah mengikuti imam? Enggak usah. Itu orang alim. Kalau orang awam, kata Sayyid Alwi As-Segaf dalam kitab Tarsyi'nya, orang awam itu ikutkan madhab apa saja. Namanya orang awam. Kita ini awam, ikut petunjuk ustadz, selesai. Nggak harus nanti dipaksa dengan mengikuti madhab ini dan sebagainya, itu menyiksa. Wong yang alim saja belum tentu bisa, apalagi orang awam. Permudahlah dalam urusan ibadah. Boleh niatnya saja ngikuti madhab Malik atau madhab Hanafi Hambali atau madhabnya Imam Daud Dhahiri, madhab itu. Kemudian setelah itu Anda takbiratul ihram, ikut cara Syafi'i setelahnya. Nggak ada masalah, sah. Nggak usah, jangan dipersulit. Kami himbau kepada para asatid dan sebagainya. Untuk diri Anda, bolehlah Anda pakai pendapat yang paling berat, nomor 1. Oke, buat Anda. Tapi orang awam jangan samakan dengan Anda. Ini yang harus, hikmah itu harus ada. Jangan orang awam diperberat, dirinya sendiri malas. Kan kacau namanya. Itulah, jadi tolong dipermudah urusan ibadah semacam. Dan ini bukan ngentengkan, menghantarkan kepada kekhusyuan. Karena kasusnya yang bertanya adalah tentang orang yang kena was-was. Harus diberi semacam ini. Semoga Anda yang bertanya mendapatkan pahala banyak gara-gara Anda bertanya. Kami sampaikan yang seperti ini, bermanfaat insya Allah untuk diri dan semuanya. Wallahu a'lam bishawab.